sebelumnya kita mau presentasikan hasil yang kita dapat untuk kita jelaskan pada video kali ini. Sebelum hasil itu kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Rayhan Imam Hanafiah dari NIM 34 dari kelas Biologi 3A. Saya Salsa Nabila Ramadhani dari NIM 27 dari kelas 3 Biologi A. Saya Rotolat Valia dengan NIM 07 dari kelas Biologi 3A. Saya Dila Novita dengan NIM 25. Saya Dinda Syahrani dengan NIM 35. Saya Caluela dari NIM 09. Hai guys, kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan materi dari superasid. Selamat menyaksikan guys. Superasid atau Superasidae merupakan sebuah kelat yang mencakup Ordosaxifragalus, Vitalis, dan Rosid. Namun dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan ciri dari Ordosaxifragalus. Ordosaxifragalus tersebar luas di berbagai habitat dari daerah yang beriklim sedang hingga tropis, serta lingkungan ekstrim seperti tundra arktik. Ciri khas Saxifragalus meliputi bunga yang umumnya beraturan, daun yang bervariasi dalam bentuk dan ukuran, serta mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Ordo ini dikelompokkan menjadi 15 famili. Namun dalam kesempatan ini kami hanya akan menjelaskan 2 dari familinya, yaitu Hamamelidaceae dan Crassulaceae. Baik, famili yang pertama yaitu famili Hamamelidaceae. Famili ini umumnya memiliki daun tunggal spiral, biasanya berstipula atau memiliki daun penumpuk. Daunnya bertangkai, kelopak dan mahkota bunganya berjumlah 4-5. Kepala sari berbentuk seperti katup dan benang sari berjumlah 4-5 dengan letak alternipetalos. Bakal biji bersifat anatropus atau terbalik. Trikomanya berbentuk seperti bintang. Habitusnya berupa pohon, semak, dan berkayu. Umumnya famili ini digunakan sebagai minyak atsiri atau untuk minyak atsiri. Contoh spesiesnya yaitu Hamamelis virginiana. Selanjutnya itu apomorfi pada famili Hamamelidaceae yang meliputi beberapa ciri khas yang membedakan dia dengan famili tumbuhan lain, yaitu bunganya tidak simetris, lalu memiliki kandungan minyak atsiri, dan buahnya berupa kapsul, dan pembuangannya berupa musiman, serta daunnya sederhana dengan gigi. Penjelasan dari trikoma Hamamelidaceae. Terus trikoma dari hama ini itu terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama itu ada trikoma glandular, yang kedua ada trikoma rambut sisik, dan yang ketiga ada trikoma berbulu. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama itu adalah trikoma glandular, yang dimana ada salah satu tipe dari trikoma tersebut pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengeluarkan metabolisme atau metabolitin sekunder. Dan yang kedua itu adanya rambut sisik pada trikoma. Rambut sisik pada trikoma ini merupakan salah satu bentuk trikoma dari trikoma non sekunder atau trikoma non glanduler, yaitu rambut yang tidak memiliki pada kelenjar trikoma tersebut. Nah, yang ketiga guys, itu ada trikoma berbulu, yang dimana trikoma ini itu meliputi dari bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang tumbuh pada permukaan jaringan epidermis tumbuhan tersebut. Dan tumbuhan yang kita jelasin ini tuh tentang famili Hamamelidaceae. Tentang famili Crassulaceae, di mana famili ini memiliki beberapa ciri, yaitu daunnya spiral atau melingkar dan berdaging. Bunganya itu hermafrodit. Terus benang sarinya berjumlah 1-2 kali kelopak. Terletak di Sariate, Abdiplostemomus, Anticephalous, dan Epithalelous. Kepala sarinya longitudinal, kelopak dan mahkotanya lebih dari 6. Bijinya endospermae, kulit bijinya mengkilap dan keras. Selain itu, buahnya juga folisetum atau kapsul, berbentuk kapsul, di mana batangnya itu sukulen atau berdaging. Habitusnya berupa herba atau semak. Jadi tumbuhan ini tuh adanya di semak-semak gitu, bisa ditemukannya. Kemudian di lingkungan lembab dan kering. Kegunaannya yaitu
sebagai tanaman hias yang biasanya itu warga-warga atau masyarakat itu digunakan di depan-depan rumahnya kayak untuk menghias tanaman-tanaman ataupun lahan kosong di depan rumah. Dan contoh spesies dari family ini adalah Crassula argentea. Apomorfik dari famili Crassulaceae diantaranya memiliki kemampuan menyimpan air pada batang dan daun tebal, fotosintesis di malam hari dengan membuka stomata, reproduksi vegetatif melalui tunas atau roset. Kemudian struktur bunganya khas dengan mahkota dan kelopak berbentuk roset atau staminodia. Pada permukaan daun terdapat pada batang daun terdapat 3 trikoma, yaitu glandular, sisik, dan berbulu. Ada aformotik atau karakteristik dan sifat yang daripada tumbuhan eudikot, yang dimana tumbuhan tersebut itu terbagi dari 6 sifat. Nah, yang pertama itu ada sifat pada susunan pembuluh xilem dan floemnya, yang dimana susunan pembuluh xilem dan floem yang biasanya teratur dalam sebuah cincin di dalam batang atau di dalam batang pohon, yang berbeda dengan tumbuhan monokotil yang biasanya memiliki susunan pembuluh yang tersebar secara acak, bukan cuma di batang, di daun. Dan yang kedua itu ada biji dengan 2 kotiledon, yang dimana eudikot ini memiliki 2 kotiledon pada daun embrionya tersebut yang berada di dalam bijinya, yang berbeda dengan monokotil yang hanya memiliki 1 kotiledon. Yang ketiga itu ada venasi daun berbentuk jala, yang dimana daun eudikot ini memiliki atau umumnya itu ada 2 pola venasi yang berbentuk jala ataupun retikular. Yang dimana berbeda dengan monokotil yang memiliki pola venasi yang sejajar tersebut. Nah, sifat yang keempat itu adanya pembentukan bunga. Eudikot tersebut itu memiliki jumlah bagian bunga yang berupa kelipatan 4-5 seperti kelopak, mahkota, serta benang sari. Sedangkan monokotil itu biasanya cuma 3. Jadi eudikot itu sama aja kayak tumbuhan dikotil. Nah, yang kelima itu ada perkembangan pembentukan sekunder, yang dimana banyaknya eudikot dalam yang dapat menghasilkan sebuah jaringan-jaringan sekunder seperti kayu atau silam sekunder yang memungkinkan sebuah pertumbuhan batang secara lateral, sementara monokotil umumnya tidak memiliki pertumbuhan sekunder yang berkembang menjadi sebuah kayu.